Ada pertanyaan yang datang ke saya, Pak, gimana ya cara menghadapi dosen pembimbing yang killer? Mungkin saya bisa bertanya lagi ke teman-teman yang nonton video ini, apakah sampai saat ini masih ada dosen killer? Kalau masih ada, begini cara menghadapinya. Saya, Roby Yulendra, selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, kita akan membahas bagaimana sih cara menghadapi dosen pembimbing yang killer. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robyulendra dan juga @skripsimahasiswa. Oke, teman-teman semua, mungkin saya ingin mendefinisikan dulu tentang dosen killer ya. Mungkin dosen killer ini merupakan warisan dari orang-orang tua kita dulu saat kuliah. Kalau saya mendengar ceritanya sih, dulu dosen pembimbing skripsi itu ada yang membuang buku skripsi kamu, kemudian kamu dimarah-marahin dan seterusnya. Tetapi ketika saya mulai kuliah S1 itu nggak ada sih dosen yang seperti itu. Walaupun marah ya tetap marah sewajarnya, tidak pernah membuang kertas artikel skripsi kita atau hal yang lain. Nah, teman-teman mungkin kebawa dengan hal tersebut sehingga bertanya bagaimana sih cara menghadapi dosen killer. Ya, kalau misalnya dosen itu marah atau tegas, itu menurut saya sih wajar saja. Nah, bagaimana cara menghadapinya sebagai mahasiswa? Yang pertama tentunya kalian harus persiapkan skripsi kamu dengan baik. Biasanya dosen killer itu lebih ke perfeksionis, atau ya dia pengen semuanya terlihat sempurna gitu ya. Jadi kamu harus persiapkan semua halnya, baik dari segi tulisan jangan acak-acakan, dari segi konten kamu menguasai semua detail-detail yang ada skripsi, kamu kuasai. Selain itu juga kamu persiapkan skripsi kamu dengan baik, kamu kuasai juga materinya. Nah, itu udah saya jelaskan di sebelumnya. Kuasai materinya sampai dari topik penelitian kamu yang mau kamu buat, konsepnya, judulnya, fenomena, permasalahan, referensi, metodologi, dan seterusnya, itu kamu kuasain. Biasanya salah satu ciri dosen killer ini nggak sabaran. Jadi kalau kalian terlalu lama menjawab pertanyaan beliau, ya dia udah pasti akan marah gitu ya. Jadi kamu harus juga bisa memahami apa isi dari skripsi kamu. Yang ketiga adalah menjaga sikap. Nah, ini yang mungkin agak kurang mahasiswa-mahasiswa yang sekarang, yaitu kurangnya attitude atau sikap kalau ketemu dosen yang baik gitu loh. Jadi kalau ketemu dosen killer itu patuh banget, ramah banget, sikapnya suara lemah lembut, tapi tidak berbanding lurus ketika ketemu dosen yang memang penyabar, baik, dan seterusnya. Itu kadang acuh tak acuh kalian, jawab cuek, dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya sikap dasar yang harus kalian miliki. Biasanya itu di awal-awal perkuliahan, kalian belajar kewarganegaraan, sopan santun, dan seterusnya. Itu yang dibutuhkan oleh seorang mahasiswa. Kemudian selanjutnya adalah kerjakan revisi sesuai dengan revisian dari dosen pembimbing. Kalau bisa, kamu merevisinya waktunya cepat, jangan terlalu lama. Apabila ada yang Anda tidak ketahui, Anda harus tanya, Anda harus bimbingan gitu ya. Jadi revisiannya dikerjakan, tetap nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, silahkan kalian diskusikan. Selanjutnya adalah waktu. Kadang mahasiswa yang saya temui memang lagi semangat mengerjakan skripsi sampai tengah malam. Takut atau khawatir file tersebut salah, mahasiswa tersebut udah mengirimkan WA ke dosen pembimbingnya, nggak sadar waktunya udah tengah malam. Teman-teman, kalian harus perhatikan juga waktunya. Sebisa mungkin kalian diskusi, komunikasi dengan dosen pembimbing itu di waktu kerja, jam 8 sampai jam 4. Jadi optimalkan waktu tersebut untuk bimbingan. Kalau kalian sih bebas, kalian mau ngerjainnya sampai jam berapa saja. Ingat, dosen memiliki pekerjaan yang lain, memiliki keluarga, bukan saja teman-teman yang mau diurusi, kemudian mau didampingi, tetapi banyak orang yang harus dilayani oleh seorang dosen, karena dosen adalah manusia dan juga sebagai makhluk sosial. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa memahami ini. Nah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan saya bagaimana cara mengatasi dosen killer
menurut kalian, tetapi menurut saya sih udah nggak ada lagi. Kalaupun ada, itu sisa-sisa prasejarah yang bakalan punah nanti sebentar lagi. Mudah-mudahan kita selalu sehat, teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe YouTube channel ini, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya juga di @robilendra dan juga @skripsimahasiswa. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.